gimana ya, membuktikan lah ya, namanya gue perempuan, dia pengen kelihatan lah manliness-nya gitu sebagai seorang pejuang jihad gitu. Oke, itu oke. Sekarang kita dari awalnya dulu. Oke. Dari awal. Kuliah lo? Gue lulusan ilmu politik Universitas Indonesia. Di situ gue lagi kuliah juga di University of Leeds. Modul Terrorism, Insurgency and Security. Terus gue juga short course di Lamhanasnya Prancis, itu tentang Regional Security Indo-Pasifik. Jadi segala hal yang berhubungan dengan security. Kebanyakan nonton film apa? Enggak, itu menarik sih, karena salah satu yang bikin gue punya hobi kayak gini itu adalah film Lara Croft. Lara Croft yang dulu, yang Angelina Jolie. Lara Croft itu kan mencari artefak, bukan mencari teroris. Iya, teroris kan artefak juga, artefak sosial, ya nggak sih, iya kan? Tapi nggak, teroris masih ada sampai sekarang masalahnya. Iya benar, itu jadi yang artefak sosial itu kan, jadi permasalahan sosial yang gitu. Tidak pernah berhenti. Iya, ya versi gue kayak gini. Nah ini lu ketika lu lakukan, jadi awalnya gara-gara itu Lara Croft nih, hobi. Iya. Nyari masalah. Enggak nyari masalah. Nyari masalah buat kedua belah pihak pastinya. Lalu pergilah sana. Ya, gue suka. Dengan semuanya ngurus sendiri. Ngurus sendiri. Jadi pertama kali gue ke Filipina Selatan itu tahun 2016-2017, itu lagi perang Marawi siege. Jadi itu skalanya bukan konflik lagi. Saya tahu tuh. Iya kan, itu skalanya tuh udah perang karena air powernya dari Filipina Air Force sudah diturunkan. Jadi itu satu kota hancur. Nah, gue lagi nulis skripsi, tentang cooperative politics antara Aceh dengan Filipina Selatan Mindanao. Jadi gue lihat ini kenapa di Aceh bisa diselesaikan konflik separatis, sementara di sana enggak, sampai perang gitu kan, sampai banyak kelompok-kelompok mereka lah. Kalau kita kan di Aceh ada satu kelompok aja, GAM kan, dan itu selesai sekarang. Nah, hasilnya itu adalah dengan adanya partai lokal kan di Aceh. Nah, di Mindanao nggak ada partai lokal. Nah, itu awalnya gue tertarik, dan gue pengen bikin skripsi ini bukan cuman, ya gue nggak bilang kalau literatur review, maksudnya literatur studi berdasarkan literatur itu jelek, gue nggak bilang itu. Cuman gue pengen bikin yang studi berdasarkan pandangan mata, yang observasi langsung di lapangan. Pandangan mata gitu. Iya, jadi selama kuliah gue nih kan beasiswa, semua sekolah gue tuh di beasiswa ini. Jadi gue ngumpulin duit tuh dari beasiswa yang gue dapat kuliah di UI itu, gue kumpulin 500.000, terus gue jualan kaos panitian tau kan, ya misal untung 5.000 tapi kali 1.000 kan udah lumayan. Nah, duit itu gue jadiin modal untuk nulis skripsi dengan turun langsung ke Aceh dan ke Filipina Selatan itu. Nah, jadi gue di Aceh gue temuin mantan kombatan GAM itu, gue wawancarai mereka, duduk di kedai kopi yang isinya semuanya mantan kombatan GAM, ada mantan panglimanya apa, terus ada mantan jenderalnya apa, ala GAM dulu ya. Nah, sebulan gue di Aceh, duduk kedai kopi sama mereka, cuma gue doang tuh yang cewek, pakai jilbab gitu ya. Nah, kan kita di mana bumi bijak gitu. Iya. Nah, di situ gue ke Filipina Selatan itu dengan biaya sendiri ini yang udah gue kumpulkan ini. Jadi menurut gue tuh ini tabungan gue itu untuk hobi gue ini gitu. Anda yang suka healing di Bali. Oh iya. Kalau stres healing di Bali, depresi healing di Bali, jalur Gaza. Anda pulang, kata ketika
ketika Anda pulang, Anda pasti merasa bahwa ternyata di negara kita, di Indonesia itu sangat enak. Itu baru dulu. Benar. Kalau Anda Ya. gila loh. Jadi saya marahin dua-duanya semarahin. Yang itu terlalu soft, yang itu terlalu kacau. Hardcore Anda ke Filipina lagi perang. Iya, itu lagi perang. Itu gue tiap yang pertama kali di Filipina itu 2017 itu tiap malam itu, sorry ya, gue karena nggak bisa tidur. San Miguel itu kan birnya Filipina ya. Jadi gue beli itu supaya tidur. Iya, supaya tidur. Karena di luar tuh tembak-tembakan gitu loh. Karena gue bukan di hotel, Di mana? Gue di daerah perkampungannya. Di rumah penduduk. Di rumah penduduk gue sewa. Sewa rumah penduduk. Iya. Berarti bom jatuh duar gitu biasa. Iya, makanya butuh San Miguel. Ya, ketika jatuh duar lebih kayak petasan. Iya, langsung gitu kan. Slow gitu ya. Udahlah, itu udah hidup, samain aja gitu kan. Oke, ini panjang nih omongan gue sama lu nih. Berarti kan akhirnya lu meneliti tentang terorisme. Iya. Untuk counter terorisme. Iya. Di usia lu yang masih muda. Ini nggak banyak nih orang Indonesia seperti ini, anak muda, wanita, cantik kesana untuk meneliti ini, nggak banyak. Iya. Akor Anda. Hasil ini apakah diberikan untuk membantu pemerintahan kita juga? Iya. Ya. Untuk bantu pemerintahan kita juga? Iya, beberapa dari hasil penelitian gue termasuk yang skripsi sampai beberapa, habis itu kan gue ke Filipina lagi beberapa kali sama ke Afghanistan. Itu berkontribusi untuk pemerintah. Tapi sekali lagi, yang gue lakukan itu gue nggak nyari apakah itu akan berkontribusi atau enggak. Itu ya ngalir aja. Bagi gue tuh ya kayak begitu buat diri gue sendiri gitu. Ada aset juga nggak sih? Biarkanlah itu orang lain yang nilai, gue nggak peduli lo. Itu aset negara. It's not my business kan. Ya, but you are, akhirnya menjadi sebuah aset negara dong. Negara diuntungkan. Iya dong. Udah, wah hobinya begini, nggak perlu begini. Bener, nyari duit sendiri. Nyari duit sendiri. Iya. Supaya membantu negara kita. Benar. Berarti kan akhirnya dengan riset Anda semuanya kan ketika lu riset dan sebagainya, kalau pemerintah kita juga bisa menggunakan hasil riset tersebut toh. Benar. Kayak misalnya menyelamatkan teman-teman yang tertinggal di sana. Termasuk Sandra. Dari riset lu. Iya. Bisa. Dari riset gue itu, kemudian gue kan membangun jaringan di sana, teman-teman, ya kan. Bersenjata. Ya bersenjata. Bersenjata dan kelompok separatis, kelompok rebels gitu. Dan mereka kan yang punya akses ke kelompok-kelompok yang lebih hardcore. Jadi kalau di Filipina Selatan itu ada yang sangat hardcore gitu loh, ada yang hardcore aja, ada yang bisa lo jadikan teman gitu. Nah gue bikin jaringan dengan menjadikan mereka itu teman, sehingga nanti komunikasi gue dengan mereka selalu berlanjut, karena gue melihat apa yang terjadi di tetangga kita itu berdampak ke Indonesia. Nah, contoh kemarin yang ada penangkapan OPM membeli senjata di Filipina Selatan. Karena senjata di Filipina Selatan, jadi waktu gue riset itu lo bisa nyewa senjata di sana. Sewa ada price listnya. Dari mana? Jadi mereka itu tiap satu pan, mereka tuh kan sistemnya di RPG ada. Iya. Dari mana? Nah kalau gue ngeliat oknum-oknum ya tentara dan polisi mereka itu menjual, atau tentara dan polisi itu merupakan bagian dari keluarganya. Ya, dan itu dipakai untuk mereka menyerang camp militer, dan terus mereka ambil lagi dari sana gitu. Tapi katanya lu cerita sama katanya di situ anak kecil aja bisa bikin lagi. Bisa, mereka bisa ngerakit bom sendiri. Anak kecil bisa ngerakit bom? Anak kecil, kelas 5 SD, kelas 6 SD gitu. Ngerakit bom? Jangankan bom RPG kan, kata gue kan butuh latihan yang tertentu kan. Mereka tuh udah nyandang senjata laras panjang, dan itu dijadikan human shield. Iya, karena di depan kalau nembak mereka iya, makanya itu susah kan menyelesaikannya kayak gitu. Dan mereka waktu gue masuk ke kampung mereka itu
anak-anak kecil tuh ya bukan main mobil-mobilan, mainnya pistol-pistol, mainnya pistol-pistolan pakai beneran beneran. Dan di situ ada semacam culture namanya rido. Jadi itu kalau lo membunuh satu anggota keluarga dalam di satu suku, itu akan diserang oleh yang dibunuh, keluarga yang dibunuh itu. Nah itulah bisnis senjata itu tadi, bisnis ada price-nya ya, ininya itu tuh yang digunakan di So I can say that spekulasi. this is part of business. Oh then yes, ya part of business. Dan juga apa ya, karena mereka sudah berkonflik lebih dari 50 tahun dan nggak terselesaikan. Jadi lo punya anak lo juga dilatih untuk Itu tuh masalah supply and demand. Kalau terjadi gitu kan. Obat dibuat kalau tidak ada penyakit nggak ada gunanya. Maka obat dibuat harus ada penyakitnya yang dibuat. Iya. Ada konspirasi seperti itu. Iya, kalau itu teori yang berkembang banyak seperti lah. itu ya. Senjata gitu, dibuat kalau tidak ada konflik nggak ada untungnya. Iya. Maka senjata dibuat harus. Dan kalau gue mati itu karena gue gitu. Gue tuh nggak mau rugi dua kali. Misal kalau kayak lo mati gara-gara orang lain gitu. Karena lo ngikutin saran orang lain gitu. Jadi karena pilihan ini. Iya, ini kan pilihan gue. At least gue kalau gue mati, seenggaknya gue ada kontribusi lah gitu gitu. Ya, kan? Ayah ibu tahu. Enggak, biasa sih gue pas sudah di sana aja gue kabarin. Gak punya penyakit jantung ya? Enggak sih, kayaknya sih karena gue dari kecil tuh suka main yang Ekstrim. ya begitulah ya, yang kayak apa, dealing with people who hard to deal with. Jadi gue harus nyari, gue tuh biasanya di keluarga menjadi orang yang problem solvingnya keluarga, misalnya kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu bagi mereka gue tuh biasa lah gitu. Dan mereka kayaknya nggak tahu juga bentukannya di sana tuh kayak apa gitu, jadi nggak kebayang mungkin. Gue kalau misalnya gue kirim foto ya lagi di Manila gitu kan. Iya, iya kan. Gak lagi tembak-tembakan di belakang. Iya, tapi yang susah tuh pas di Afghanistan. Ya kan, mana yang bagus ya kan. Itu kan chaos banget tuh negara. Kalau Afghanistan, nah jadi itu menarik juga ceritanya. Waktu itu tahun 2019, gue baru pulang dari Filipina Selatan 6 bulan. 6 bulan di Filipina Selatan, bulan Juli kalau nggak salah, Juli atau Agustus. Dan gue tuh dapat beasiswa ke US dan diterima di salah satu kampus Ivy League lah, ya kan. Terus ada tawaran nih dari think tank lah, gue nggak mau sebut brandnya, nanti promosi aja, ya kan. Dari think tank ini bilang kalau misalnya lo mau nggak ke Afghanistan gitu, lo baca situasi di sana, lakukan riset, apakah ini akan jatuh ke tangan Taliban atau bagaimana gitu kan. Kayak gue tinggalin beasiswa gue. Dan itu kampus Ivy League, sampai sekarang tuh gue juga temen-temen gue kayak lo gitu. Anda ninggalin beasiswa Anda untuk ke Afghanistan melihatin teroris. Iya, lebih seru itu lah kan. Maksud gue kayak kuliah dan beasiswa nanti bisa. Sekarang lo bisa nggak ke Afghanistan? Gak bisa. Iya kan, kalau ke Amerika lo bisa terus kan. Beasiswa terbuka terus. Jadi menurut gue itu lebih menarik, tawaran yang lebih menarik gitu. Ya. Ya coba deh melihat dari apa, dari sisi pandang tersebut ya. Iya, betul, kan? betul, karena is an experience that yang mungkin lu nggak bisa dapetin hal itu lagi gitu kan. Iya, Ya, gue capek denger misal nongkrong sama temen-temen, gue habis dari Eiffel ini ya, gitu kan, Paris nih, gitu kan, gue nggak Paris Taliban tuh, tahu kan, marah Eiffel, nggak tahu loh itu penjara-penjara teroris, depan bom, iya, tembakan belakang gua, makanya. temen gua teroris. Ada nggak lo pengalaman gitu loh, makanya bagi gue tuh itu pengalaman, gue pengen nyari yang ya yang gue bisa berbagi cerita yang beda gitu. Tapi lu ini sekarang aman gak sih sebenarnya?
dengan lu masuk semua bikin penelitian. Ya ini sebenarnya juga. Kok lu berani ngomong di situ gini, pertanyaan gua gini Kak, kok lu berani ngomong di podcast ini? Ya. Karena menurut gua lu ngomong di podcast ini nyawa lu terancam loh. Sebenarnya iya. Udah sikat. Kenapa? Itu masalahnya. tuh masalahnya. Dia kan emang hobi kan, ya kan? Nah, lo coba ikut hobi gue lah. Lu anak di keluarga ada berapa keluarga? Ada 3. Oh, cuma 3, jadi 12. Nah, ya kalau jadi orang tuanya kan kalau 12 hilang 1 nggak apa-apa gitu kan maksudnya kan. Dan gue satu-satunya perempuan. Yang cowok 2 ini apa? Ngapain gitu manjat apa kayak gitu, manjat gunung apa itu, yang satunya jalan ke ketemu Mac gitu. Ini bukan DNA, ini emang gue aja kayaknya yang begini. Oh, ini bukan, jadi kakak lu 2 apa kerjanya? Enggak, adik. Ya. Oh, saya diajarin. Tapi bagus sih, kalau akhirnya kan komunitas kita juga. Tapi lu tuh bisa coba makanya, lu tuh sebenarnya dipakai nggak ngomongin itu? Secara nggak langsung ya. Dilindungi nggak? Enggak. Kok nggak minta perlindungan? Nah, kan gue kayak siapa banget? Tapi kan lu kan ini kan punya jasa yang luar biasa. Bagi gue itu ngalir aja ya. Ngapain lo harus kayak, bagi gue nih kayak apa ya? Ini konsep bela negara nih. Bela negara tuh bagi gue tuh dirakit di diri lo aja dalam setiap apa yang lo lakukan gitu. Jadi gue nggak harus bela negara tuh nggak harus ikut koncat, nggak harus dapat pangkat kayak. Nggak usah bawa koncat kan ya, ke ibu saya. Nggak harus dapat pangkat letkol tituler kayak lo gitu kan, ya kan gue. Maksudnya tuh gue melakukan ini untuk diri negara. Iya, untuk diri gue dan konsekuensinya gue mati, tapi gue juga pengen ngelindungin NKRI dengan cara ini gitu. Dan gue nggak harus lokasi pangkat, lokasi gaji, gue nggak harus lo akuin atau gimana gitu kan, ya biarin aja gitu, ya nggak sih? Tapi saya rasa Anda diakui lah oleh negara, diam-diam. Ya biarin aja. Ya, pasti lah, Anda tuh pasti dilindungi. Kalau saya sebagai orang yang melihat dari sisi luar, pasti negara tuh melindungi Anda diam-diam. Karena kalau melindunginya terang-terangan kan ketahuan ya. Pasti nggak mungkin orang seperti ini tidak dilindungi. Gue nggak pernah tuh, maksudnya. Ya kalau kayak gimana sih perlindungan yang kayak gimana? Ya mungkin kalau ada lomba kan Anda dilihat posisi di mana lagi ngapain. Oh iya. Kalau ada ancaman seperti apa pasti negara. Memang pernah waktu gue di Filipina Selatan karena lama di sana. Dicari. Mungkin kayaknya gue ditemukan lah gitu kan oleh ya instansi pemerintah lah begitu ya. Tanya udah bayar nggak? Iya, terus lo ngapain tuh? Kita aja mau gitu kan. Terus ya main-main aja gitu kan. Jangan kesini ya, gue makin dijanganin, gue makin penasaran. Oh iya, kalau gitu masalah. Pemerintahnya capek. Orang udah diingatkan kok. Iya diingatkan, iya. Juga pas di Afghanistan itu gue di budget ada nih, karena dari think tank kan, mereka ada budget. Gue disuruh nginep di hotel, satu-satunya hotel yang paling secure. Dan walaupun itu paling secure, namanya Serena. Walaupun itu paling secure, itu lapisannya lebih daripada Mabes TNI. Itu hotel. Walaupun itu udah secure itu, tapi itu pernah diserang oleh Taliban. Dan mereka tuh masuk satu kamar gitu. Jadi walaupun udah secure itu, masih ada kemungkinan untuk itu diserang gitu. Nah, gue disuruh nginep di situ, kan? Main mahal kan, 200 USD lah per malam gitu. Gue 3 hari gitu nggak betah ya, karena iya gue kan nih mau meneliti dan gue bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi gue akhirnya gue pindah ke hotel melatinya lah. Hotel melatinya yang ya tiap hari lo ketemu sama orang-orang
karena menurut gue kalau lo mau tahu suatu Ya lo harus masuk ke dalam sana. iya, dan gue juga ditawarin kan kita pakai ini mobil anti Lapis tank. baja. Iya, anti tank, lapis baja gitu kan. Lalu siapa gitu loh? Itu namanya Anda bukan tidak diperhatikan pemerintah. Diperhatikan. Anda tidak peduli. Iya, batu kali ya. Batu, itu batu. Nah, itu yang jadi masalah. Akhirnya gue pakai angkot kemana-mana. Dan itu sering banget masa-masa itu lagi apa karbon. Jadi mobil itu Angkot dibom. enggak, mobil pribadi bawa TNT kan, eksplosif, ditaruh di depan mana, meledakin, depan mana meledakin gitu. Jadi itu tiap hari. Tapi kan gue ngapain di hotel Ya, benar. pakai itu Ya, gitu. jadi tidak tujuannya nggak tercapai. Ini eksklusif Gue tuh banget. penasaran deh, tadi lu ngomong gitu kalau itu apa sih? Think Tank itu kan NGO. Hmm. NGO non profit lah, non profit yang mereka itu biasanya advising counterpartnya, misalnya negara-negara, misal katakan kayak di Europe gitu yang punya kepentingan untuk melindungi negara, melindungi kepentingan negaranya di gitu. Jadi misal mereka mau invest, mereka pengen tahu dulu dong security di daerahnya itu gimana. Lu kalau jadi cowok nggak usah cerita gitu kali. Ya, tapi ngapain, kayak maksud gue ya mereka harus tahu gue memang begini gitu loh. Iya nggak sih? Ya memang gue begini, lo terima apa enggak gitu kan? Yos, ini kan ada Yos ini. Ya. Boleh nggak dia gitu? Kali-kali aja. Iya, coba dia ajak kemana lah ya? Kemana kayak gitu? Filipina Selatan, Filipina nah Selatan. enak ya. Filipina Selatan tuh ya, itu kan mafianya, terorismenya, narkobanya, narkoterorismenya. Gitu. Bela negara melawan? Itu salah satu Itu bela kerjanya negara. Menkominfo. Kerjanya Pak Menkominfo yang baru melawan hoax, bukan kerja Anda itu. Gak apa-apa, coba aja. Lu berkorban demi negara. Lu jalan depan dia, tameng manusia. Kalau misal diajakin nikah ya dia aja gue sodorin gitu ya. Nah, betul. Apa sekali-kali cobain. Kenapa? Ya, mau gue biayain dah. Gak usah setengah, gue biayain dah. Gue biayain. 3 tahun lah gitu. Tapi itu sebagai peneliti tuh nggak gede loh. Apa ini? Maksudnya lo dapet fee itu nggak gede. Jadi kalau misalnya gue kan ngeliat milenial ini ya sekarang ya, mereka kan terlalu transaksional ya. Lo dapet apa, bayarnya berapa gitu kan. Gue kayak begitu, kayak ke Filipina Selatan, kayak ke Afghanistan, enggak negara kan bisa. Nah itu mah bukan hanya masalah milenial sekarang, itu masalah manusia di saat ini melihat segala sesuatu lalu mencari itu julid-julidnya manusia